Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zubaidah dari kelas HKIC dengan NIM 19210089. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi fikih ibadah pada hari ini yang berjudul melacak ketersambungan sanad, ragam bacaan sholat, dan gerakannya perspektif kutubus sittah. Sebelumnya, sudah kita ketahui bahwasanya sholat merupakan tiang agama dan sholat juga merupakan rukun Islam yang kedua setelah pembacaan syahadat. Dalam keutamaan sholat ini tentunya banyak dalil nakli yang menyebutkan bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Karena sholat adalah amalan dalam rukun Islam, maka amalan ini wajib dikerjakan bagi umat muslim yang sudah balik dan berakal. Jadi apabila seorang muslim sengaja meninggalkan sholat, maka dosanya itu merupakan dosa besar. Allah juga sudah menegaskan bahwa perbedaan antara orang muslim dan orang kafir itu dilihat dari sholatnya. Nah, karena pentingnya ibadah sholat ini, maka seseorang tidak boleh sembarangan dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, dalam tata cara sholat, juga seorang muslim baiknya mengetahui bacaan dan gerakan dalam sholat supaya sholatnya tidak sia-sia. Butuh ilmu dan pemahaman agar sholatnya sesuai dengan ajaran Rasulullah dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bacaan dan gerakan sholat, para ulama memiliki cara yang beragam. Keragaman cara ini dapat dilihat dari Kutubus Sittah yang merupakan kitab karya ulama-ulama terkemuka. Maka kita sebagai umat Islam hendaknya mengetahui perbedaannya agar tidak terjadi salah paham jika ada salah satu golongan yang menggunakan gerakan atau bacaan dari salah satu imam tersebut. Oleh karena itu, di sini dalam judul melacak ketersambungan sanad, ragam bacaan sholat dan gerakan perspektif Kutubus Sittah ini, harapannya yang sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Anas sebelumnya, yakni di dalam pelaksanaan sholat seorang bisa mempunyai rujukan-rujukan primer tentang bacaan dan gerakan sholat yang selama ini dilakukan, dan bisa menjadikan seseorang yang selama ini dalam tata cara sholat menjadi muqallid, tetapi paling tidak statusnya berubah menjadi muttabi, yang mana sebelumnya belum bersanad dan hanya mengikuti ajaran-ajaran guru atau para kiainya, menjadi tahu sumber aslinya dan urutan sanadnya. Sebelum ke pembahasan pembacaan dan gerakan sholat, kita perlu kita garis bawahi juga bahwa pentingnya sholat itu karena sholat juga merupakan kewajiban sekaligus kebutuhan rohani seorang muslim. Sholat merupakan komunikasi efektif seorang hamba kepada Allah sebagai Rabb-nya. Ya, karena itu sholat mempunyai kedudukan yang teramat penting dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan jika seorang muslim menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupannya, Allah juga sudah memintanya untuk menegakkan sholat, sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat juga menjadi pertanda yang membedakan antara orang kafir dan orang yang beriman. Sebab orang yang mendirikan sholat berarti dia meyakini satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah di jagat raya ini adalah Allah. Sholat juga merupakan penentu baik atau selamat atau tidaknya seorang hamba di akhirat kelak. Jadi jika seorang sholatnya baik, maka bisa dipastikan semua amalannya akan baik. Namun sebaliknya, jika sholatnya sudah buruk, maka semua amalannya menjadi buruk atau tertolak. Kemudian masuk ke pembahasan bacaan dan gerakan dalam sholat menurut perspektif Kutubus Sittah. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui juga bahwa sholat itu suatu ibadah atau sholat bisa diartikan sebagai berhadap kepada Allah sebagai ibadah dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Artinya
dalam sholat ini, sholat adalah suatu ibadah yang di dalamnya terdapat bacaan-bacaan dan setiap gerakannya untuk berinteraksi dengan Robnya. Oleh karena itu, dalam mempelajari bacaan dan gerakan sholat perlu mengetahui sumber atau dalilnya, yang mana dalil-dalil ini bisa dipelajari melalui kutubus sittah yang di dalamnya terdapat banyak macam hadis yang sahih diriwayatkan dan tentunya sanadnya juga sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam melaksanakan sholat seorang juga diperintahkan untuk melakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah sehingga ibadahnya juga bisa diterima oleh Allah. Berikut saya menyebutkan beberapa gerakan sholat dan bacaan-bacaannya yang ada di dalam kutubus sittah. Yang pertama yaitu takbiratul ihram dan bacaannya. Takbiratul ihram merupakan gerakan pembuka sholat yang mana setelah orang melakukan takbir, setelah orang melakukan takbir pembuka ini berarti seseorang telah masuk dalam rangkaian ibadah sholat dan diharamkan melakukan apapun yang bisa membatalkannya. Itulah sebabnya takbir yang diucapkan paling awal disebut dengan takbiratul ihram, yang dengannya melarang orang yang sholat melakukan apapun selain gerakan dan ucapan sholat. Sebagai bagian dari sholat, tentunya pelaksanaan takbiratul ihram ini tidak asal dalam mengucapkannya. Ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh orang yang hendak melakukan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Karena kesalahan dalam pelaksanaan takbiratul ihram menjadikan takbiratul ihramnya itu rusak dan berpengaruh atau berakibat pada ketidaksahnya sholat tersebut. Di sini juga dalam artikel ini juga saya sudah menyebutkan untuk teman-teman bisa membacanya. Di sini saya menyebutkan beberapa hadis dari kutubus sittah, yaitu yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi, juga yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud, kemudian yang diriwayatkan oleh Sunan Nasa'i, kemudian juga yang terakhir yaitu yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah. Di situ juga saya sudah menuliskan urutan sanadnya atau ketersambungan sanadnya. Kemudian yang kedua yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Para ulama sepakat bahwa bersedekap ketika sholat adalah hal yang disyariatkan, tetapi ada beberapa ulama juga yang mengatakan bahwa sedekap dalam sholat adalah perkara yang disunahkan. Dianjurkan agar sesuai dengan ajaran Rasulullah dalam melakukan sholat, beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya ketika sholat. Itu kalau dalam bahasa Jawa sedekap ya. Berikut saya juga menyebutkan tata cara bersedekap dalam perspektif kutubus sittah yang disebutkan atau diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari, kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi, kemudian yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, oleh Sunan Nasa'i, juga oleh Ibnu Majah. Kemudian selanjutnya yaitu doa pembuka sholat atau iftitah. Salah satu bacaan sholat di awal adalah doa iftitah. Doa iftitah ini adalah bacaan sholat yang dilafadzkan setelah takbiratul ihram dan sebelum surat wajib, yaitu surat Al-Fatihah. Meskipun dibaca setelah takbiratul ihram dan sebelum Al-Fatihah, doa iftitah hanya dibaca di rakaat pertama saja. Jadi rakaat selanjutnya itu tidak perlu membaca iftitah kembali. Nah, doa iftitah ini memang tidak termasuk ke dalam rukun sholat, juga tidak termasuk dalam syarat sahnya sholat, tetapi doa iftitah ini memiliki hukum yaitu sunnah. Di sini juga saya mau menyebutkan beberapa hadisnya dalam perspektif kutubus sittah tentunya, beserta dengan urutan sanadnya. Kemudian selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah.
Surat Al-Fatihah adalah surat yang agung yang dibaca setiap muslim dalam sholatnya. Jumhur ulama mengatakan membaca Al-Fatihah adalah termasuk rukun sholat. Tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Itu juga di dalam hadis Kutubus Sittah juga mengatakan bahwa ketidaksahan ibadah sholat jika tidak membaca surat wajib, yaitu surat Al-Fatihah, karena itu juga merupakan rukun dalam sholat. Kemudian selanjutnya yaitu membaca amin dalam sholat. Membaca atau mengucapkan kata amin setelah selesai membaca Al-Fatihah dan ketika mendengar doa orang lain disebut dengan ta'min. Menurut jumhur ulama, kata amin itu sendiri juga bermakna ya Allah kabulkanlah. Jadi ta'min adalah sebuah doa atau permohonan dari orang yang mendengar doa orang lain agar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga membaca amin dalam sholat yang terdapat dalam perspektif Kutubus Sittah. Kemudian selanjutnya itu ruku dan bacaan ruku. Ruku juga merupakan rukun sholat, karena ruku adalah kewajiban dalam setiap sholat bagi yang mampu. Jadi ruku yang memiliki akar rokaah bernilai 1 rokaat dalam sholat. Jadi seorang makmum bisa mengejar hingga imam ruku, berarti dia tidak perlu mengulangi rokaat selanjutnya. Berarti ruku itu menandakan terlaksananya 1 rokaat. Ruku juga dilakukan seraya bertakbir dengan mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua pundak atau telinga. Kepala diposisikan sejajar dengan punggung dan tangan di kedua lutut dengan jemari merenggang. Tentunya ruku juga memiliki bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang sudah kita ketahui, yaitu bacaannya adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sampai 3 kali. Juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam dalam Kutubus Sittah. Selanjutnya yaitu sujud dalam sholat. Sajdah atau sujud merupakan bahasa Arab yang dapat disamaartikan dengan perbuatan menempatkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kaki pada kondisi serentak di lantai dengan tujuan tertentu karena Allah pada waktu-waktu tertentu. Sujud juga merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Oleh karena itu, penting untuk melantunkan macam-macam bacaan sujud dalam sholat. Lewat sujud, seseorang mengakui dirinya lemah di hadapan Sang Pencipta. Sujud bisa menjadi momen istimewa bagi manusia, di mana seorang bisa mencurahkan keluh kesahnya dan memohon diringankan beban kepada Allah Subhanahu wa taala lewat macam-macam bacaan sujud dalam sholat. Kemudian selanjutnya yaitu duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud ini juga merupakan rukun dalam sholat, masuk dalam rukun sholat. Nah, duduk di antara 2 sujud adalah gerakan yang dilakukan setelah sujud pertama, jadi di antara kedua sujud itu. Lalu cara duduk di antara 2 sujud yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan membentangkan kaki kirinya, lalu ia duduk di atas telapak kaki kanannya serta menghadapkan jari-jari kaki kanannya ke arah kiblat. Berikut juga sudah disebutkan, saya juga sudah menyebutkan beberapa hadis bagaimana tata cara duduk di antara 2 sujud yang terdapat dalam Kutubus Sittah. Kemudian selanjutnya yaitu tasyahud. Tasyahud arti dari kata tasyahud sendiri yaitu membaca tahiyat pada waktu sholat dalam sholat. Iya, pada waktu sholat. Kemudian dalam sholat juga terdapat 2 jenis tasyahud, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, keduanya memiliki perbedaan dalam gerakan dan bacaannya. Dalam penjelasan dari kebanyakan
yang sudah kita ketahui bahwa posisi duduk ketika tasyahud awal ini kaki kanan diletakkan ditegakkan, sementara kaki kiri diduduki oleh pantatnya. Sedangkan posisi duduk tasyahud akhir yakni kaki kanan ditegakkan, sementara kaki kiri dimasukkan ke dalam ke bawah betis kaki kanan. Lalu pantatnya duduk di lantai seperti biasa. Untuk bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir juga hampir sama, hanya saja bedanya terletak pada bacaan sholawat Nabi pada bacaan tahiyat itu. Jika tasyahud awal cukup membaca sholawat Nabi saja, tetapi sementara jika tasyahud akhir itu melanjutkan sholawat Nabi itu dengan keluarga Nabi dan Nabi Ibrahim serta keluarga Nabi Ibrahim. Berikut saya contohkan tasyahud dari beberapa hadis yang sudah diriwayatkan dalam kutubus sittah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian selanjutnya yaitu duduk tasyahud juga sudah dijelaskan tadi sebelumnya, dan di sini juga saya mencantumkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang duduk tasyahud. Kemudian sholawat kepada Nabi, itu membaca sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi juga merupakan rukun sholat yang wajib dilakukan oleh seorang muslim saat melaksanakan sholat. Jika seorang muslim itu membaca bacaan sholawat kepada Nabi, maka sholatnya itu dianggap sah. Tetapi jika tidak membaca, maka tentunya tidak dianggap sah. Di sini sholat kepada Nabi itu yang sudah tadi saya contohkan dalam tasyahud. Kemudian isyarat dengan telunjuk ketika syahadat. Jadi sebagian ulama juga berpendapat bahwa isyarat dengan telunjuk itu dimulai saat mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Itu saat illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, itu isyarat dengan telunjuk itu dilakukan. Hal ini juga disunahkan sesuai dengan ajaran Rasulullah tentunya. Di sini juga ada beberapa hadisnya. Kemudian selanjutnya yaitu bacaan dan gerakan salam. Yang terakhir yaitu bacaan. Ini ternyata terakhir yaitu bacaan dan gerakan salam di akhir sholat. Salam di akhir sholat adalah perbuatan yang disyariatkan juga tentunya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sholat itu adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yakni yang berarti ketika seseorang sudah mengucapkan salam dalam sholatnya, maka berakhirlah ibadah sholat yang dilaksanakannya. Nah, salam juga dilakukan dengan menoleh ke kanan hingga pipi terlihat dari belakang, maksud dari belakang orang yang sholat. Jadi orang yang di belakang kita itu bisa melihat pipi kita, kemudian menoleh ke kiri hingga pipi juga terlihat dari belakang, dengan disertakan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Itulah beberapa bacaan dan gerakan dalam sholat beserta hadis-hadis dan urutan sanadnya yang ada di dalam kutubus sittah. Lalu selanjutnya ada hikmah tasyri' dalam sholat, yaitu ada beberapa hikmah dalam sholat.
Sholat ya ialah ibadah yang berisikan rangkaian gerakan dan doa bacaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Manusia mulai menunaikan sholat fajar atau mulai menunaikan sholat itu saat fajar, ya ini ketika roh itu bersih dan jiwa berada dalam ketenangan. Keindahan alam tampak berkilau, di mana bintang-bintang cenderung terbenam dan matahari memberitahu dengan terbitnya. Sholat bisa menghapus dosa-dosa kecil dari lahiriah seseorang yang melakukan sholat. Maka tak ada sesuatu yang paling fasih untuk kita serupakan antara orang yang sholat dan ia yang berdiri takbiratul ihram untuk sholat dibandingkan dengan orang yang mempunyai beban berat dari dosa-dosa itu. Ketika dia menundukkan kepala untuk ruku, duduk, meletakkan dahi dalam sujud dan mengulang-ulang sujud, ruku, berdiri dan duduknya, maka beban berat tersebut beban berat orang tersebut itu akan gugur. Di antara hikmah dalam sholat juga terwujudnya ketenangan di dalam hati, sehingga seseorang tidak gelisah ketika terkena musibah-musibah dan tidak menolak kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena kegelisahan bertentangan dengan kesabaran yang merupakan salah satu sebab utama dari kebahagiaan. Mencegah kebaikan dari masyarakat, membuat dia tidak percaya kepada Sang Maha Memberi rizki dan meninggalkan sesuatu demi jalan kebaikan. Kemudian di antara hikmah sholat juga dapat memperkuat akidah dan keimanan seorang kepada hambanya, karena sesungguhnya sehari-hari godaan kenikmatan duniawi dan godaan setan senantiasa mengganggu akidah seseorang hingga seseorang itu lupa akan keberadaan Sang Khalik yang Maha mengawasi. Oleh karena itu dengan ibadah sholat seseorang yang melaksanakannya kembali mempertebal keyakinan dan keimanan, sebagaimana tumbuhan yang kering segar kembali sesudah diguyur hujan. Sekian sedikit penjelasan tentang materi fikih ibadah pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan bacaan atau sumbernya atau penjelasannya juga saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.